Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bahaul Story, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kisah Abu Nawas mengecoh orang sekampung dan Baginda Raja. Alkisah. Datanglah segerombolan prajurit dari istana atas perintah Baginda Raja Harun ar-Rasyid untuk menangkap Abu Nawas di kediamannya. Abu Nawas dikabarkan telah menghilang cukup lama entah kemana. Tidak ada satupun yang tahu keberadaannya saat itu, termasuk istrinya sendiri. Karena yang dicari tidak ada, akhirnya para prajurit pun pulang ke istana. Setelah para prajurit itu kembali ke istana, Abu Nawas pun muncul dari persembunyiannya. Ia pun kembali pulang ke rumahnya untuk menemui istrinya. "Suamiku, para prajurit kerajaan tadi mencarimu," ucap istri Abu Nawas. "Ya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun ar-Rasyid menjadi budak." "Apa? Raja kau jadikan budak? Kenapa kau lakukan itu suamiku?" "Supaya dia tahu di negerinya ada praktek jual beli budak. Dan jadi budak itu sangat sengsara," ucap Abu Nawas. "Sebenarnya maksudmu baik suamiku, tapi Baginda Raja pasti marah. Buktinya para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu suamiku." "Dan menurutmu apa yang akan dilakukan Sultan Harun ar-Rasyid kepadaku istriku?" "Pasti kau akan dihukum berat suamiku." "Gawat istriku, kalau begitu aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan," ucap Abu Nawas lalu masuk ke dalam rumah. Ia pun segera mengambil air wudhu lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Lalu ia pun berpesan kepada istrinya apa yang harus dikatakan bila Baginda datang. Tidak beberapa lama kemudian, tetangga Abu Nawas pun geger karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. "Ada apa?" tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. Suamiku mati." "Hah, Abu Nawas mati?" "Iya." Kini kabar kematian Abu Nawas pun tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda Raja yang mendengar pun terkejut. Kemarahan dan kegeraman beliau pun agak susut mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pengawal dan seorang tabib istana segera menuju rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian ia pun memberi laporan kepada Baginda Raja bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku dan tak berdaya, Baginda Raja pun merasa terharu dan meneteskan air mata. Lalu beliau pun bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir dari Abu Nawas untukku?" tanya Baginda Raja. "Ada paduka yang mulia," kata istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah apa pesan Abu Nawas itu?" kata Baginda Raja. "Suami hamba Abu Nawas memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya di dunia dan akhirat di depan rakyat paduka," kata istri Abu Nawas dengan terbata-bata. "Baiklah, kalau itu permintaan Abu Nawas yang terakhir, aku akan menyanggupinya," kata Baginda Raja. Jenazah Abu Nawas pun lalu dimasukkan ke dalam keranda. Kemudian Baginda Raja pun mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. Lalu beliau pun berkata,
Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku Sultan Harun Ar-Rasyid telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat. Dan kalianlah sebagai saksinya. Usai Baginda Raja berkata, tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras. Syukur! Seketika pengusung jenazah pun ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika rakyat yang berkumpul pun lari tunggang langgang bertubrukan dan banyak yang jatuh tergilir. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda Raja. Pakaiannya yang putih-putih bikin Baginda Raja pun gemetaran. Kau sebenarnya mayat hidup atau memang kau hidup lagi? Tanya Baginda Raja dengan gemetar. Hamba masih hidup tuanku yang mulia. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan tuanku, ucap Abu Nawas. Jadi kau masih hidup, Abu Nawas? Ya, Baginda Raja. Saya masih segar bugar dan buktinya kini hamba merasa lapar dan ingin segera makan, ucap Abu Nawas. Kurang ajar kau, Abu Nawas. Ilmu apa yang kau pakai? Ilmu dari Maha Guru Sufi guru hamba yang sudah meninggal yang mulia, ucap Abu Nawas. Kalau begitu ajarkan ilmu itu kepadaku, Abu Nawas, kata Baginda Raja membujuk Abu Nawas. Tidak mungkin, Baginda. Hanya guru hamba yang mampu melakukan. Hamba tidak bisa mengajarkan sendiri, Paduka, ucap Abu Nawas. Dasar pelit kau, Abu Nawas. Baginda Raja pun menggerutu merasa kecewa. Sambil ia pun pergi meninggalkan Abu Nawas untuk kembali ke istana dan merasa geram. Kisah Abu Nawas berak di atas raja hingga dijatuhi hukuman mati. Apa jadinya jika ada orang yang tidak punya akhlak terhadap rajanya? Pasti sang raja akan sangat marah hingga bisa memberikan hukuman yang cukup berat kepada orang tersebut. Dan hal inilah yang juga dilakukan oleh Abu Nawas kepada Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Sudah berkali-kali Abu Nawas menjebak dan menjahili Baginda Raja Harun Ar-Rasyid dan membuat sang raja sangat murka. Walaupun sudah sering mendapat hukuman dari sang raja, namun rupanya Abu Nawas tidak ada kapoknya membuat ulah terus. Salah satu kelakuan gila Abu Nawas yaitu pernah berak di atas Baginda Raja. Peristiwa lucu inilah yang membuat Baginda Raja sangat marah dan memberikan hukuman mati kepada Abu Nawas. Dikisahkan, pada suatu hari Baginda Raja Harun Ar-Rasyid mengadakan suatu perjalanan untuk menjelajahi hutan-hutan. Dan untuk kegiatan itu, lalu Baginda Raja pun mengajak Abu Nawas dan beberapa pengawal untuk menemaninya. Sang raja juga mengingatkan kepada pengawalnya untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Dan menjaga kebersihan lingkungan adalah salah satu undang-undang yang harus dipatuhi oleh seluruh rakyat negeri itu. Dan siapapun yang berani melanggarnya, maka akan dikenakan sanksi hukuman mati. Lalu sang raja pun berkata kepada Abu Nawas dan para pengawalnya, "Wahai kalian semua, aku ingatkan kalian tentang pentingnya undang-undang untuk menjaga kebersihan lingkungan. Siapapun dilarang buang air besar di sungai kecuali aku. Apabila hendak buang air besar di sungai, harus lebih dahulu izin kepadaku. Siapapun yang melanggar undang-undang ini, maka akan dikenakan sanksi hukuman mati. Paham kalian semua?" ucap Baginda Raja. "Siap, Paduka yang mulia," sahut
para pengawal. Kemudian, sang raja dan rombongan pun melanjutkan perjalanan menjelajahi hutan. Ketika perjalanan berada di tengah hutan, tiba-tiba perut sang raja mules dan kebelet untuk buang air besar. Aduh, stop dulu pengawal, stop. Berhenti dulu. Kita berhenti di sini dulu pengawal. Perutku sakit, aku mau buang air besar dulu. Aku sudah tidak tahan pengawal, ucap Baginda Raja. Dan akhirnya perjalanan pun dihentikan. Lalu Baginda Raja pun mencari sungai untuk buang hajatnya. Setelah menemukan sungai, sang raja pun lalu buang hajat di aliran sungai itu. Kondisi aliran sungai yang digunakan sang raja untuk buang hajat mengalir menuju ke arah utara. Dan pada waktu yang bersamaan, Abu Nawas juga ikut kebelet untuk buang air besar. Dia pun kebingungan mau buang air besar di mana. Tetapi dengan nekatnya, Abu Nawas lalu memutuskan pergi menuju sungai untuk buang air besar. Dengan sembrononya, Abu Nawas lalu berak di sungai tempat sang raja buang hajat. Tepatnya di atas sang raja yang airnya mengalir ke arah Baginda Raja. Dengan leganya, Abu Nawas pun lalu berak di sungai itu. Dan ternyata kotoran Abu Nawas lalu terbawa aliran sungai yang menuju ke arah Baginda Raja. Dan tidak terduga, ternyata kotoran Abu Nawas yang terbawa aliran sungai mendekati Baginda Raja. Dan ketika Baginda Raja melihat ada pisang goreng yang menuju ke arahnya, beliau pun lalu marah dan naik pitam. Hei, siapa yang buang air besar di atasku dan beraninya buang air besar di sungai ini? Ini kotoran siapa? Kurang ajar ini, tidak ada akhlak, ucap Baginda Raja dengan wajah geram. Dan tentu saja peristiwa ini melanggar undang-undang yang sudah dibuat oleh Baginda Raja. Lalu Baginda Raja pun memerintahkan pengawalnya untuk mencari tahu siapa yang berani berak di sungai itu. Dan setelah diselidiki, ternyata itu semua adalah perbuatan Abu Nawas. Dan atas perbuatan dan kesalahan itu, lalu Abu Nawas pun dibawa ke pengadilan kerajaan. Setelah menjalani sidang pengadilan, kerajaan pun akhirnya memutuskan memberikan sanksi hukuman mati kepada Abu Nawas. Namun, sebelum Abu Nawas dihukum mati, kerajaan memberikan sebuah kesempatan terakhir kepada Abu Nawas untuk membela diri. Wahai Abu Nawas, atas kesalahanmu melanggar undang-undang, kamu dijatuhi hukuman mati. Namun kerajaan memberikan suatu kesempatan kepadamu untuk membela diri Abu Nawas. Silakan memberikan pembelaan Abu Nawas, seru Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun memutar-mutar otaknya untuk melakukan pembelaan. Setelah berpikir sejenak, lalu Abu Nawas pun berkata kepada Baginda Raja, "Wahai Paduka yang mulia, sebenarnya aku ini sangat rela dihukum mati. Tapi perkenankanlah hamba untuk menyampaikan beberapa alasan, hingga hamba berani berak bersama Paduka di sungai. Sebenarnya, justru itu bukti atas kesetiaan hamba kepada Paduka yang mulia," ucap Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas membuat Baginda Raja pun terheran-heran dan tidak mengerti maksud Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apa maksudmu dari perkataan itu?" tanya Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, maksud hamba adalah bahwa kotoran Paduka yang mulia harus hamba kawal dengan kotoran hamba kemanapun kotoran Paduka yang mulia pergi. Dan kotoran hamba harus berada di belakang kotoran Paduka yang mulia."
Dan ini adalah akhlak dan bukti kesetiaan hamba kepada Paduka yang mulia. Justru yang harus dihukum mati adalah rakyat Baginda Raja yang berani berak di bawah aliran sungai Baginda Raja berak. Karena kotorannya telah lancang berani mendahului kotoran Paduka yang mulia. Mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda Raja pun termanggut-manggut kagum atas alasan Abu Nawas yang masuk akal itu. Dan atas alasan itulah akhirnya Abu Nawas pun terbebas dari hukuman mati. Dan tidak hanya itu, Abu Nawas pun malah justru diberikan hadiah oleh Baginda Raja atas jasa dan pengorbanan Abu Nawas kepada Baginda Raja. Sayembara mengubah air laut menjadi air tawar. Dikisahkan, Baginda Raja memiliki menteri kepercayaan yang senantiasa mendampinginya, yaitu Abu Jahal. Namun kepercayaan yang diberikan oleh Baginda Raja sering dimanfaatkan oleh Abu Jahal untuk memperkaya diri. Terkadang, ia sering minta upeti kepada rakyat dengan mengatasnamakan Baginda Raja. Hal ini tentu saja membuat Abu Nawas geram. Tapi Abu Nawas tidak berani mengadukan masalah ini kepada Baginda Raja. Sebab dengan kedudukan yang dimiliki oleh Abu Jahal, ia bisa saja memutarbalikkan fakta dan menuduh Abu Nawaslah pelakunya. Seiring berjalannya waktu, sang penasihat istana pun meninggal dunia. Baginda Raja pun sangat kehilangan dan belum bisa menemukan penggantinya. Jadi untuk sementara waktu, jabatan penasihat istana masih kosong dan belum ada yang mendudukinya. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Abu Jahal. Ia ingin sekali menduduki jabatan tersebut. Dengan begitu, ia bisa lebih leluasa untuk mempengaruhi Baginda Raja. Segala cara ia lakukan di depan Baginda Raja. Ia terus mencari muka agar dirinya diangkat sebagai penasihat istana. Tapi sayang seribu sayang, ambisi Abu Jahal ini pun harus kandas di tengah jalan. Karena tidak beberapa lama kemudian, Baginda Raja pun mengangkat Abu Nawas sebagai penasihat istana. Keputusan Baginda Raja ini tentu saja membuat Abu Jahal pun kecewa, sehingga ia pun menaruh dendam kepada Abu Nawas. Suatu hari ketika Abu Jahal melihat Abu Nawas sedang duduk bersama Baginda Raja, timbul pemikiran di kepala Abu Jahal. Seharusnya aku yang ada di tempat Abu Nawas. Abu Nawas tidak pantas duduk di situ. Abu Nawas itu apa? Dia tak mampu mengurus masalah kerajaan. Pantasnya dia menjadi pelayan istana. Gerutu Abu Jahal. Merasa kecewa dengan keputusan Baginda Raja, Abu Jahal pun lalu menyampaikan keberatannya. Hingga pada suatu hari, saat Baginda Raja sedang duduk-duduk sendirian di singgasananya, Abu Jahal pun menghadap dan berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba izin menghadap." Baginda Raja pun terkejut melihat Abu Jahal yang tiba-tiba menghadapnya. "Ada apa Abu Jahal? Apa yang ingin engkau sampaikan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, saya rasa Abu Nawas tidak pantas menjabat sebagai penasihat istana. Karena menurut hamba dia tak tahu apa-apa soal negara." "Abu Nawas itu apa? Keahliannya cuma melucu Paduka," kata Abu Jahal. "Tapi bukankah Abu Nawas terkenal cerdik? Ia juga seorang yang jujur," balas Baginda Raja. "Apakah Paduka sudah meragukan kejujuran hamba?" tanya Abu Jahal.
Bukan seperti itu, Abu Jahal. Kamu kan sudah menduduki jabatan menteri istana. Jadi wajarlah kalau Abu Nawas yang mengisi jabatan penasihat istana. Tapi Paduka, hamba kan lebih pengalaman, apalagi mengenai soal kenegaraan. Saya juga ahli berperang, Paduka. Tubuh saya kekar dan perkasa. Dan saya sudah lama berbakti kepada Paduka yang mulia. Saya rasa sayalah yang lebih pantas menjadi penasihat istana, Paduka, ujar Abu Jahal. Melihat ambisi yang begitu besar ingin menjabat sebagai penasihat istana, Baginda Raja pun akhirnya membuat keputusan. Ia ingin mengadakan sayembara antara Abu Nawas dan Abu Jahal. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, Abu Jahal ini sangat menginginkan jabatan menjadi penasihat istana. Dia minta supaya jabatanmu diganti olehnya. Tapi aku juga tak mungkin memecatmu begitu saja, Abu Nawas. Nah, biar adil, maka aku putuskan akan mengadakan sayembara antara kalian berdua. Jadi siapa yang memenangkan sayembara ini, maka dialah yang berhak menjadi penasihat istana, kata Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas pun terdiam. Abu Jahal pasti punya rencana busuk. Jangan sampai dia menjadi penasihat istana. Bisa-bisa rakyat semakin tertindas nantinya, pikir Abu Nawas. Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh tahu, sayembara apa yang hendak Paduka berikan? Tanya Abu Nawas. Saya ingin masing-masing dari kalian bawakan saya satu gentong air laut, tapi yang rasanya tawar, titah Baginda Raja. Abu Nawas dan Abu Jahal pun langsung terkejut mendengar permintaan Baginda Raja yang aneh ini. Sekarang kalian pulanglah dan besok kembali ke sini dengan membawa segentong air laut yang rasanya tawar, ujar Baginda Raja. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun terus memikirkan dan mencari tahu keberadaan laut yang rasanya tawar. Mana mungkin air laut yang rasanya tawar? Orang secerdik apapun tak akan bisa melakukannya, pikir Abu Nawas. Sementara itu, Abu Jahal pun mulai berbuat curang. Ia memasukkan air sumur ke dalam gentong untuk dibawanya ke istana. Baginda Raja pasti percaya meskipun aku berkata bohong. Aku kan menterinya yang paling dipercaya, kata Abu Jahal dalam hatinya. Keesokan harinya, Abu Nawas dan Abu Jahal pun datang ke istana dengan membawa gentongnya masing-masing. Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan airnya? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas dan Abu Jahal serentak. Kemudian Abu Jahal pun maju ke depan menyerahkan gentong airnya kepada Baginda Raja. Ini Paduka yang mulia, air laut permintaan Paduka. Baginda Raja pun lalu mencicipi air yang dibawa oleh Abu Jahal. Bagus Abu Jahal, ini rasanya tawar. Tapi benarkah ini berasal dari laut? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka, hamba sengaja mengambilnya dari laut yang tidak diketahui oleh banyak orang, jawab Abu Jahal penuh percaya diri. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas menyerahkan gentong airnya kepada Baginda Raja. Dan ketika Baginda Raja mencicipi air yang ada di gentong Abu Nawas, ia pun langsung berkata, "Hai Abu Nawas, kenapa rasanya masih asin dan getir? Saya akan minta air laut yang rasanya tawar."
Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Ampun Paduka yang mulia, tapi memang begitulah air laut, balas Abu Nawas. Baiklah, karena sayembara ini dimenangkan oleh Abu Jahal, maka Abu Jahal lah yang menjadi penasihat istana, tutur Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Jahal pun sangat kegirangan. Ia sudah tak sabar lagi ingin menduduki jabatan sebagai penasihat istana. Ternyata sangat mudah mengelabui Baginda Raja, pikir Abu Jahal. Tapi tiba-tiba Baginda Raja pun kembali berkata, "Hai Abu Jahal, di mana kamu menemukan laut yang airnya tawar? Aku ingin tahu Abu Jahal, antarkan aku ke sana sekarang. Aku ingin mandi di sana," titah Baginda Raja. Seketika saja wajah Abu Jahal yang tadinya kegirangan menjadi pucat, tubuhnya lemas dan gemetaran. Paduka, Paduka, saya kenapa Abu Jahal? Kalau kamu tidak bisa membuktikannya, berarti kamu berani membohongi aku Abu Jahal, balas Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, air yang saya bawa sebenarnya memang bukan air laut Paduka, tapi air dari sumur, kata Abu Jahal dengan ketakutan. Kamu lancang Abu Jahal, kamu kira saya ini anak kecil ya, yang mudah untuk dikelabui begitu saja. Karena kamu telah berani berbohong, maka sebagai hukumannya, kamu bukan hanya gagal menjadi penasihat istana, tapi kamu juga akan saya pecat dari jabatanmu sebagai menteri. Dan kamu juga harus menjalani hukuman penjara Abu Jahal, bentak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja pun memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Abu Jahal dan memasukkannya ke dalam penjara. Kini tinggallah Abu Nawas di hadapan Baginda Raja. Hei Abu Nawas, bukankah kamu terkenal cerdik? Bisa saja kamu membohongiku, dan dengan kecerdikanmu itu, kamu bisa menutupi kebohonganmu. Tapi kenapa tidak kamu lakukan Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, saya memang cerdik, tapi saya bukan pembohong Paduka. Secerdik apapun manusia, tidak akan ada yang bisa merubah air laut menjadi air tawar Paduka, balas Abu Nawas. Kamu benar sekali Abu Nawas. Itulah orang yang selama ini aku cari untuk menduduki jabatan sebagai penasihat istana. Cerdik dan jujur, kata Baginda Raja tersenyum puas. Kisah Abu Nawas dihukum raja untuk minum air mendidih. Dikisahkan, suatu hari Abu Nawas ketahuan prajurit istana tengah menenggak minuman keras. Dengan cepat, para prajurit ini segera menangkap dan membawa Abu Nawas ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas, kelakuanmu masih saja tidak berubah. Selama ini aku sudah berbaik hati kepadamu. Aku sengaja meloloskanmu dari hukuman karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulanginya. Tapi kali ini sudah tidak ada maaf bagimu. Apapun alasanmu, kamu tetap akan saya hukum, ucap Baginda Raja. Sementara Abu Nawas pun hanya terdiam. Kepalanya tertunduk tak berani menatap. Kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan supaya Abu Nawas kapok dengan perbuatannya? Tanya Baginda Raja kepada penasihat istana. Kemudian penasihat istana pun mengusulkan bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan cara minum air yang mendidih. Ternyata usulan tersebut langsung diterima oleh Baginda Raja. Usulmu bagus sekali penasihat, aku setuju denganmu, kata Baginda Raja. Seketika itu juga Abu Nawas pun langsung pucat.
Tubuhnya menjadi gemetaran karena sama saja ia akan dihukum mati. Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon keringanan hukuman, pinta Abu Nawas. Keputusanku sudah bulat Abu Nawas dan tidak bisa ditawar-tawar lagi, balas Baginda Raja. Baiklah Paduka yang mulia, kalau itu memang sudah keputusan Paduka, saya terima dengan berat hati. Tapi sebelum saya menjalani hukuman, izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya untuk berpamitan, ujar Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja pun terdiam. Ia heran dengan kata-kata Abu Nawas yang berpamitan. Maksudmu bagaimana ini Abu Nawas? Tanya Baginda Raja dengan heran. Begini Paduka, apabila air mendidih masuk ke dalam perut, bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh, tapi semua organ tubuh di dalam juga ikut melepuh. Tidak menutup kemungkinan saya akan mati saat itu juga, jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut, ia tak menyadari akan hal itu. Kasihan juga Abu Nawas, tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya? Itu tidak mungkin. Martabat saya sebagai raja akan jatuh, pikir Baginda Raja. Baiklah Abu Nawas, saya penuhi permintaanmu. Sekarang kamu pulanglah. Tapi besok kamu harus sudah ada di sini, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu pamit pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun memberitahukan kepada istri dan anak-anaknya tentang hukuman yang akan ia jalani. Mengapa Baginda Raja sekejam itu suamiku? Kata istri Abu Nawas tak terima. Sudahlah wahai istriku, bila memang ini sudah takdirku untuk mati, aku harap kamu dan anak-anak mengikhlaskan kepergianku, tutur Abu Nawas. Mereka lalu menangis sambil berpelukan erat. Malam pun semakin larut, Abu Nawas masih belum dapat memejamkan matanya. Ia terus meratapi nasib yang tengah dihadapinya. Namun ia terus mencari cara bagaimana supaya bisa lolos dari hukuman Baginda Raja. Abu Nawas pun terus memutar otaknya agar ia bisa lolos dari hukuman Baginda Raja. Tiba-tiba rasa lapar mulai menghinggap di perutnya. Wahai istriku, adakah makanan yang tersisa untukku? Tanya Abu Nawas. Saya sudah menyiapkan sop panas di atas meja. Tapi sepertinya sekarang sudah dingin suamiku, jawab istri Abu Nawas. Sudah dingin? Memangnya kapan kamu membuat sopnya istriku? Tanya Abu Nawas. Tadi sewaktu habis sholat isya, ini kan sudah tengah malam, jadi wajar kalau sopnya sudah dingin, kata istri Abu Nawas menjelaskan. Saat itulah terbesit di otak Abu Nawas akan ide yang cemerlang, tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu kepada istrinya, sebab tidak ingin rencananya menjadi berantakan. Setelah menjelang pagi hari, Abu Nawas pun mengumpulkan para tetangganya dan ia pun memberitahukan kepada mereka bahwa dirinya akan dihukum mati dan ia minta agar para tetangganya itu ikut bersamanya ke istana. Berita mengejutkan ini tentu saja membuat para tetangganya pun kaget. Ia tak menyangka Baginda Raja bisa sekejam itu kepada Abu Nawas. Abu Nawas, kamu kan dekat dengan Baginda Raja. Kenapa tidak minta ampunan darinya? Tanya mereka. Biarlah nasi sudah menjadi bubur. Baginda Raja juga tidak akan mencabut ucapannya, terang Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dan didampingi keluarga dan para tetangganya. Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang banyak, Baginda Raja pun bertanya, "Hei Abu Nawas, kenapa kau bawa orang banyak sekali? Apakah kau hendak melawanku?"
Dengan ekspresi wajah sedih, Abu Nawas pun menjawab, "Ampun Paduka yang mulia, Paduka jangan salah paham. Mereka semua adalah tetangga saya, Paduka. Mereka ingin melepas kepergian saya." Baginda Raja pun akhirnya tidak keberatan akan hal itu. "Baiklah Abu Nawas, apakah kau sudah siap menjalani hukuman?" tanya Baginda Raja. "Saya sudah siap Paduka, silakan bawa kemari air mendidihnya," balas Abu Nawas. Lalu beberapa prajurit istana pun membawakan bejana yang berisi air mendidih ke hadapan Abu Nawas. "Sekarang kamu minum air mendidih itu Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia, tapi sebelumnya izinkan saya meminta maaf dan berpamitan kepada keluarga saya dan para tetangga," pinta Abu Nawas. "Oh, silakan saja Abu Nawas," ucap Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun menghampiri istri dan anak-anaknya. Suara tangis istri dan anak-anak Abu Nawas pun menjadi pecah. Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih. Dan tak terasa air mata Baginda Raja pun ikut menetes. Sebenarnya Baginda Raja tidak tega. Akan tetapi ia pun tidak mungkin membatalkan hukuman. Karena banyaknya tetangga yang ikut hadir, tentu saja memakan waktu yang lama. Hingga tak terasa air mendidih yang ada di dalam bejana itu pun menjadi dingin. Setelah Abu Nawas selesai berpamitan, ia pun segera mengambil air di bejana itu dan meminumnya sampai habis. Tentu saja Abu Nawas pun tidak mengalami suatu apapun sebab air yang ada di dalam bejana itu pun sudah menjadi dingin. "Paduka yang mulia, saya sudah menjalani hukuman saya. Sekarang izinkan saya untuk pulang," pinta Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja pun menjadi bengong. "Hei Abu Nawas, bukankah saya menyuruhmu untuk minum air mendidih?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia, tapi air di bejana itu kan tadinya mendidih. Jangan salahkan saya kalau air ini menjadi dingin. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan," jawab Abu Nawas. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas pun kembali lolos dari hukuman maut. Ia pun dibolehkan pulang oleh Baginda Raja bersama anak, istri, dan para tetangganya. Kisah Abu Nawas, kaya tanpa bekerja. Setiap orang pasti butuh uang. Kisah Abu Nawas kali ini menceritakan tentang petualangan Abu Nawas yang kaya tanpa bekerja. Kehidupan Abu Nawas memang tak seberuntung kawan-kawannya ataupun para saudagar yang pernah ditemuinya. Abu Nawas hidup dalam rumah yang sangat sederhana dan tidak memiliki harta benda yang melimpah ruah. Walaupun begitu, Abu Nawas selalu ikhlas dan mampu melewati setiap rintangan yang dijumpai dalam kehidupannya. Abu Nawas dapat pula meyakinkan istrinya bahwa akan selalu ada jalan bagi mereka yang ikhlas menjalani rintangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, istri Abu Nawas pun mengeluh karena suaminya tak memiliki penghasilan sehingga tak mampu memberinya nafkah. "Suamiku, kapan kau berikan sebuah gaun indah untukku? Hidupmu hanya kau habiskan untuk berdoa saja," ucap istri Abu Nawas. "Tapi semuanya aku lakukan dengan ikhlas hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala istriku," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, mintalah upah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala suamiku," sahut istri Abu Nawas. Seketika itu juga Abu Nawas pun langsung pergi ke pekarangan rumahnya dengan berbekal alat peribadatan yang lengkap.
Abu Nawas pun mulai bersujud untuk menyampaikan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping uang emas, ujar Abu Nawas dengan suara lantang dan dilakukannya dengan berulang-ulang. Rupanya suara Abu Nawas ini pun terdengar oleh salah seorang tetangganya yang sedang beristirahat di depan rumahnya. Tak lama kemudian, tetangga Abu Nawas pun memiliki keinginan untuk berbuat usil kepada Abu Nawas dengan melemparkan 100 keping uang emas kepada Abu Nawas. Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping uang emas, teriak Abu Nawas untuk kesekian kalinya, dan diikuti sebuah koin 100 uang emas tepat di atas kepala Abu Nawas. Abu Nawas pun terkejut dan ia pun langsung lari ke dalam rumah sambil membawa uang tersebut dan memberitahukan kepada istrinya. Istriku, aku ini memang wali Allah. Dan aku baru saja mendapatkan upah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, istriku, tutur Abu Nawas. Akan tetapi, tetangga Abu Nawas tadi pun tidak terima kalau uang yang dilemparkannya menjadi milik Abu Nawas. Oleh karena itu, ia pun datang ke rumah Abu Nawas dan menggedor-gedor pintu rumah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, kembalikan uang yang baru saja aku lemparkan tadi, Abu Nawas. Itu milikku, Abu Nawas, ucap tetangganya itu. Bagaimana mungkin uang itu adalah milikmu? Aku memohon kepada Allah dan uang itu pun jatuh untukku. Pasti itu jawaban dari Allah, jawab Abu Nawas. Tetangga Abu Nawas yang usil itu pun tidak terima dengan pernyataan Abu Nawas. Lalu ia pun mengajak Abu Nawas agar permasalahan itu pun diselesaikan ke pengadilan. Tak lama kemudian mereka pun sudah berada di pengadilan dan menjalani sidang. Hai Abu Nawas, apa pembelaanmu? Tanya Tuan Hakim. Tuan Hakim, tetangga saya ini gila, Tuan Hakim. Ia pikir semua yang ada di dunia ini adalah miliknya. Coba saja tanyakan. Misalnya jubah saya, kuda saya. Tentu semua diakuinya sebagai miliknya, Tuan Hakim, jawab Abu Nawas. Tapi semua itu kan memang milikku, Abu Nawas, teriak tetangganya yang kaget akan pernyataan Abu Nawas tersebut. Bagi Tuan Hakim, bukti-bukti yang diterimanya pun sudah cukup untuk memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan akhirnya, Hakim pun memutuskan bahwa Abu Nawaslah yang menang. Dan uang yang jatuh di kepala Abu Nawas menjadi milik Abu Nawas. Kisah Abu Nawas melawan 3 orang bijak. Dikisahkan, pada suatu hari, 3 orang bijak memasuki kampung Abu Nawas. Penduduk sepakat untuk menghadapi ketiga orang itu. Maka mereka sodorkan si cerdik Abu Nawas. Saya yakin Abu Nawas bisa mengatasi 3 orang itu, ujar salah seorang dari penduduk. Singkat cerita, Abu Nawas pun akhirnya setuju menghadapi 3 orang bijak itu. Dan adu kepintaran antara Abu Nawas dengan ketiga orang itu bertempat di lapangan bola, sehingga masyarakat pun bisa menonton. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka berkumpullah penduduk setempat. Abu Nawas tampak santai. Ia selalu memberikan senyuman kepada setiap orang yang mendekatinya. Acara pun akhirnya dimulai. Masing-masing kontestan memperkenalkan diri. Sebagai penghormatan, juru mempersilakan ketiga orang itu untuk bertanya kepada Abu Nawas. Ketiga orang itu pun sangat senang mendapat kesempatan bertanya duluan kepada Abu Nawas.
Maka dengan congkaknya, orang pertama pun bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang tolol?" Abu Nawas pun tersenyum walaupun dibilang tolol. Lalu ia pun menjawab, "Itu sih gampang. Kalau begitu katakan di mana?" "Tempatnya di bawah telapak kaki saya, saudara," ujar Abu Nawas dengan senyuman sambil merapatkan kakinya dan sedikit membungkuk. Rupanya jawaban Abu Nawas itu membuat orang kedua tidak terima. Ia langsung berkata dengan keras, "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" "Ukur saja sendiri," jawab Abu Nawas dengan enteng. Tampaknya jawaban itu telah membuat orang pertama tertegun dan hanya bisa diam saja. Untuk itulah tiba giliran orang kedua mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, berapa banyak jumlah bintang di langit?" Pertanyaan yang nyaris sama dan pasti bisa dijawab oleh Abu Nawas. Dan dengan mudahnya Abu Nawas pun menjawab, "Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlahnya sama dengan rambut yang tumbuh di keledai itu," kata Abu Nawas sambil menuding keledai yang sedang makan rumput. "Kalau Anda tidak percaya, hitung saja rambutnya yang ada di keledai itu. Nanti saudara akan tahu kebenarannya." "Hai Abu Nawas, bagaimana bisa kami akan menghitung rambut keledai itu?" "Makanya, kalau kamu bisa menghitung bulu keledai itu, pasti jumlahnya akan sama dengan jumlahnya bintang. Kalau tidak percaya, hitung saja," jawab Abu Nawas dengan entengnya. Mendengar jawaban Abu Nawas, kedua orang itu pun akhirnya tutup mulut. Sekarang tampillah orang ketiga. Orang ini konon paling cerdas di antara yang lain. Ia memang agak terganggu oleh kecerdikan Abu Nawas. Dan dengan ketusnya, ia pun bertanya kepada Abu Nawas, "Tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai. Coba saudara katakan kepadaku, berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu?" Sebuah pertanyaan yang tidak kreatif dan nyaris mirip dengan pertama dan kedua. Ini tentu saja membuat Abu Nawas tertawa mengejek. "Hahaha, aku tahu jumlahnya itu. Jumlah bulu yang ada di ekor keledai ini ada sama dengan rambut yang ada di janggut saudara," jawab Abu Nawas dengan senyum-senyum. "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" tanya orang ketiga penasaran. "Itu mudah saja. Begini saudara, saudara mencabut sehelai bulu dari ekor keledai. Kemudian saya akan mencabut sehelai rambut yang ada di janggut saudara. Nah, kalau sama, maka yang aku katakan adalah benar. Namun kalau tidak, berarti saya keliru," jawab Abu Nawas. Tentu saja orang ketiga itu dibuat mati kutu oleh Abu Nawas. Bisa dibayangkan sakitnya jika rambut di janggut itu dicabut satu persatu sejumlah bulu ekor keledai. Dan orang ketiga tak terima dengan cara menghitung demikian, hanya saja ia tak bisa berkutik. Para penonton pun menganggap Abu Nawaslah pemenangnya. Jawaban cerdas Abu Nawas ketika ditanya, "Allah sedang apa sekarang?" Dikisahkan, suatu hari banyak tamu yang berkumpul di istana Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Ternyata tamu tersebut adalah para ulama. Mereka bercengkrama dan membicarakan masalah agama hingga urusan negara. Di sela-sela waktu santainya, para ulama tersebut menerima pertanyaan dari Baginda Raja. "Adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang?" tanya Baginda Raja kepada para ulama.
Baginda Raja selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan unik dan tak lazim. Tidak mengherankan, memang begitulah karakter dari Baginda Raja. Apakah Paduka tidak mempercayai keberadaan Allah? Tanya balik salah satu dari para ulama tersebut. Saya sangat percaya adanya Allah. Dan saya percaya Allah maha segala-galanya, menguasai segala alam semesta dan alam akhirat. Dan yang saya tanyakan, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tanya Baginda Raja lagi. Para ulama pun saling memandang satu sama lain. Mereka tidak tahu harus menjawab apa. Tidak selayaknya Baginda Raja bertanya seperti itu. Jangan samakan zat Allah dan manusia, kata mereka. Sudah saya katakan, saya tidak menyamakan zat Allah dengan apapun, apalagi dengan manusia. Saya hanya penasaran, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Kalau tidak tahu, bilang saja tidak tahu, balas Baginda Raja. Sejenak, suasana pun menjadi hening. Baginda Raja pun teringat dengan sosok Abu Nawas. Apakah mungkin Abu Nawas bisa menjawab pertanyaanku ini? Ujar Baginda Raja dalam hatinya. Lalu Baginda Raja pun menyuruh para pengawalnya untuk segera menjemput Abu Nawas. Bergegaslah beberapa pengawal pergi menuju tempat tinggal Abu Nawas. Tetapi saat itu Abu Nawas sedang tidak berada di rumah. Dan menurut istrinya, dia sedang berada di warung. Para pengawal itu pun langsung bergegas menuju warung, tempat Abu Nawas nongkrong bersama kawan-kawannya. Wahai Abu Nawas, kamu dipanggil Baginda Raja untuk menghadap sekarang, ujar salah satu pengawal. Dengan pakaian seadanya, Abu Nawas pun bergegas ke istana bersama dengan beberapa pengawal istana. Saat tiba di istana, terlihat beberapa ulama sedang berkumpul. Baginda Raja tampak duduk berwibawa di atas singgasananya. Setibanya di istana, Baginda Raja pun langsung memanggil Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, kemarilah, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun segera menuju ke depan setelah menyapa para ulama. Belum sempat Abu Nawas untuk duduk dengan sempurna. Tanpa basa-basi, Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, saya mau menguji kecerdasanmu. Apakah kamu bisa menjawabnya atau tidak? Para ulama di sini tidak ada yang bisa menjawab pertanyaanku, Abu Nawas, ujar Baginda Raja kepada Abu Nawas. Wahai Paduka yang mulia, beliau-beliau ini adalah ulama yang berilmu agama tinggi, sedangkan hamba hanyalah orang biasa. Tidak pantas rasanya kalau saya menjawab pertanyaan Paduka yang mulia, sahut Abu Nawas. Namun, jika berkenan, pertanyaan seperti apakah yang Paduka tanyakan? Sambung Abu Nawas. Tadi saya bertanya kepada para ulama di sini, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tapi tidak ada satupun yang bisa menjawabnya, Abu Nawas. Apakah kamu tahu Allah sedang apa sekarang? Tanya Baginda Raja dengan penasaran. Sejenak Abu Nawas pun terdiam mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh Baginda Raja. Saya bisa menjawabnya, Paduka, tapi ada syaratnya, ujar Abu Nawas. Dengan sedikit terkejut, Baginda Raja pun menjawab, apa syaratnya, Abu Nawas? Syaratnya adalah saya harus duduk di singgasana Baginda Raja. Dan Baginda Raja harus duduk di bawah bersama para ulama, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun menuruti permintaan Abu Nawas karena penasaran, meskipun agak heran dengan permintaan tersebut.
Setelah menduduki singgasana Baginda Raja, Abu Nawas pun berkata dengan lantang, "Kalau Baginda Raja ingin tahu Allah sedang apa sekarang, saksikanlah Allah sedang mengangkat Abu Nawas jadi raja dan Harun ar-Rasyid jadi rakyat biasa." Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja pun tertawa dan diiringi oleh para ulama yang sedang duduk di samping Baginda Raja. Dan jawaban Abu Nawas itu memiliki makna bahwa apa yang dilakukannya merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Pintar sekali kamu, Abu Nawas. Kamu malah memanfaatkan pertanyaan ini untuk bisa duduk di atas singgasanaku. Tapi memang yang kamu katakan itu benar. Maka aku pun tidak bisa marah kepadamu, Abu Nawas," ujar Baginda Raja. Dan Baginda Raja pun terpana dengan kecerdasan Abu Nawas dan akhirnya memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Abu Nawas membuat kesalahan yang sangat serius. Kesalahannya adalah sering datang ke berbagai tempat dan meneriakkan khotbah yang sama. Dalam khotbahnya, Abu Nawas selalu menyebutkan para ahli ilmu yaitu ulama sebagai orang bodoh. Tentu saja khotbah ini dianggap mengganggu ketertiban masyarakat karena telah mencela para ulama. Akibat perbuatan Abu Nawas itu, para ulama sepakat mengadukan kepada Baginda Raja. Mereka meminta supaya Abu Nawas diadili. Maka diadakanlah pengadilan dan Abu Nawas sebagai terdakwanya. Di ruang sidang tersebut sudah berkumpul beberapa ulama kota Baghdad. Mereka menuntut supaya Abu Nawas dihukum. "Hai Abu Nawas, benarkah engkau berkata kepada para ahli ilmu adalah orang bodoh?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan singkat. "Apa alasanmu berbuat demikian, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja lagi. Sebelum menjawabnya, izinkanlah terlebih dahulu hamba meminta beberapa kertas dan pena. Lalu bagikanlah kepada semua para ahli ilmu yang ada di ruangan sidang ini, Paduka," pinta Abu Nawas. Lalu semua para ahli ilmu agama yang berada di ruang sidang itu diberikan kertas dan pena oleh Baginda Raja. Setelah masing-masing ulama mendapat kertas dan pena, Abu Nawas kemudian kembali berkata, "Aku minta kepada kalian semua para ahli ilmu untuk menulis jawaban pada kertas atas pertanyaan yang akan aku ajukan. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan roti?" ucap Abu Nawas. Mendengar pertanyaan yang remeh-temeh tersebut, salah satu dari ulama pun berkata, "Apa maksud pertanyaanmu itu, wahai Abu Nawas? Ini tidak ada kaitannya dengan kasusmu, Abu Nawas." Abu Nawas pun membalasnya, "Silakan jawab saja nanti, Anda akan tahu." Setelah masing-masing ulama menuliskan jawabannya pada kertas tersebut, lalu dikumpulkanlah kepada Baginda Raja. Baginda Raja pun membaca satu demi satu kertas yang berisi jawaban tersebut. Ulama pertama menjawab roti adalah sebuah makanan. Ulama kedua menjawab roti adalah karunia dari Tuhan. Ulama ketiga menjawab roti adalah terigu yang sudah dimasak. Ulama keempat menjawab roti adalah makanan bergizi. Intinya, masing-masing ulama mempunyai jawaban yang berbeda. Tergantung pada pemaknaan mereka akan sebuah roti. Setelah membaca semua jawaban itu, Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja dan semua ulama yang ada di ruangan sidang, "Kalian semua adalah para ahli ilmu, tetapi tidak satu pun yang mempunyai jawaban yang sama tentang roti. Wahai Baginda Raja,
Jika mereka tidak bisa memiliki jawaban yang sama tentang roti, apakah mereka berhak menentukan khotbahku benar atau salah? Inilah maksudku mengatakan kalau mereka para ahli ilmu adalah orang yang bodoh. Dapatkah Baginda mempercayai keputusan atau penilaian kepada orang-orang seperti ini? Bukankah terasa lucu bila mereka tidak sepakat akan sesuatu yang dimakan setiap hari? Tetapi mereka bisa dengan mudahnya sepakat menilai kalau khotbahku adalah salah. Jelas Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun justru menjadi kagum dengan cara berpikir Abu Nawas. Dan akhirnya Abu Nawas pun dibebaskan dari tuntutannya. Kisah Abu Nawas menghitung umur hingga dapat sekantong keping uang emas. Dikisahkan, pada suatu hari di negeri Baghdad, Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun berniat merayakan pesta ulang tahun kerajaan bersama dengan seluruh rakyatnya. Pada hari yang telah ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Rakyat Baghdad dikumpulkan di depan istana. Raja Harun ar-Rasyid pun berdiri dan menyampaikan pesan di depan rakyatnya. Wahai rakyatku yang tercinta, hari ini kita mengadakan pesta ulang tahun kerajaan. Aku akan memberikan hadiah kepada para fakir miskin. Aku juga akan memberi pengampunan kepada para tahanan di penjara dengan mengurangi hukumannya setengah dari sisa hukumannya. Seru Baginda Raja kepada rakyatnya. Mendengar ucapan sang raja, tentu saja rakyat Baghdad pun bahagia. Mereka segera berpesta bersama dan menyantap aneka makanan yang telah disediakan. Tidak beberapa lama kemudian, para pengawal istana pun membagi-bagikan hadiah kepada fakir miskin. Setelah dipastikan seluruh rakyatnya mendapatkan hadiah, Baginda Raja pun memanggil para tahanan. Tahanan pertama yang mendapatkan kesempatan bernama Sofyan. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun langsung menanyakan perihal hukumannya kepada Sofyan. Hei Sofyan, berapa tahun hukumanmu? Tanya Baginda Raja. 2 tahun Baginda Raja, jawab Sofyan. Sudah berapa tahun yang kamu jalani? Tanya Baginda lagi. Sudah 1 tahun Baginda Raja, jawab Sofyan. Kalau begitu, sisa hukumanmu yang 1 tahun itu aku kurangi menjadi setengah tahun. Sehingga hukumanmu tinggal 6 bulan saja, jelas Baginda Raja. Selanjutnya, dipanggillah tahanan yang kedua, dan tahanan ini bernama Ali. Sang raja pun menanyakan kepada Ali hal yang sama seperti apa yang ditanyakan kepada Sofyan. Hei Ali, berapa tahun hukumanmu? Tanya Baginda Raja. Dengan nada yang sedih, Ali pun menjawab, mohon ampun Baginda, hamba dihukum seumur hidup, jawab Ali. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja pun menjadi bingung, harus menjawab apa untuk mengurangi hukuman Ali. Di tengah kebingungannya, akhirnya Baginda Raja pun teringat kepada Abu Nawas. Dan akhirnya dipanggillah Abu Nawas. Tak beberapa lama kemudian, Abu Nawas yang turut serta dalam pesta ulang tahun kerajaan itu pun menghampiri sang raja yang sedang kebingungan. Hei Abu Nawas, aku ada masalah mengenai hadiah pengampunan bagi Ali. Dia dihukum seumur hidup, sedangkan aku ini akan memberikan pengampunan setengah dari sisa hukumannya. Padahal aku tidak tahu sampai umur berapa Ali akan hidup sekarang. Aku minta nasihatmu Abu Nawas. Bagaimana caranya memberi pengampunan kepada Ali dari sisa hukumannya? Jelas Baginda Raja kepada Abu Nawas. Mendengar penuturan Baginda Raja, Abu Nawas pun juga bingung. Apa bisa mengurangi umur seseorang?
Padahal dia sendiri tidak tahu sampai kapan umurnya, pikir Abu Nawas. Hamba minta waktu Baginda, ujar Abu Nawas. Mendengar permintaan Abu Nawas, Baginda Raja pun akhirnya memberikan kesempatan kepada Abu Nawas untuk berpikir. Baginda Raja pun memberikan waktu sehari semalam kepada Abu Nawas. Hai Abu Nawas, jadi besok pagi kamu harus memberikan jawabannya, ucap Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun berpamitan kepada Baginda Raja untuk pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun berpikir keras untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Namun selang beberapa waktu, tampaklah Abu Nawas telah menemukan solusi dari masalah yang dihadapi Baginda Raja. Abu Nawas pun segera masuk ke kamar untuk tidur dengan nyenyak. Pada pagi harinya, Abu Nawas pun segera menghadap Baginda Raja. Hamba sudah mendapatkan cara untuk memecahkan masalah Ali, wahai Baginda Raja, ucap Abu Nawas. Bagaimana caranya Abu Nawas? Tanya Baginda Raja ingin segera mengetahuinya. Begini Baginda Raja, sebaiknya si Ali ini berada di luar penjara dan dibebaskan selama 1 hari. Lalu pada esoknya, dia dimasukkan lagi ke dalam penjara selama 1 hari pula. Lusanya juga demikian. Sehari bebas dan sehari di penjara. Begitu berlangsung terus-menerus selama umur si Ali itu Baginda, jelas Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda Raja pun tersenyum bahagia. Engkau memang pandai Abu Nawas. Kalau begitu kamu juga patut kuberikan hadiah, yaitu sekantung keping uang emas, ujar Baginda Raja. Dengan wajah bahagia, akhirnya Abu Nawas pun pulang dengan membawa sekantong keping uang emas dari Baginda Raja. Kisah lucu, Abu Jahal paksa Abu Nawas bayar 100 dinar karena cium bau masakannya. Suatu ketika, Abu Jahal yang merupakan tetangga dekat Abu Nawas sedang mempersiapkan pesta besar di rumahnya. Hampir semua kerabat tetangga terdekat pun diundang, kecuali Abu Nawas. Meski demikian, Abu Nawas tidak menaruh rasa benci kepada Abu Jahal sedikit pun, sebab ia tahu persis watak Abu Jahal. Mengenai pesta yang akan Abu Jahal adakan tanpa mengundang Abu Nawas, sebenarnya hanya bertujuan ingin membalas dendam. Pasalnya, selama usaha Abu Jahal untuk mengerjai Abu Nawas selalu gagal. Dan menurutnya, kali ini dengan rencana membuat pesta besar di rumah bisa dengan puas meledek Abu Nawas. Pesta yang akan diselenggarakan terbilang tidak main-main. Abu Jahal bahkan mengundang hoki ternama dari negeri seberang. Ia pun rela membayar upah cukup mahal supaya bersedia memasak di rumahnya. Tentu saja karena yang memasak adalah hoki ternama. Cita rasa masakan yang dibuatnya pastilah lezat dan menggugah selera. Saat si hoki mulai memasak untuk jamuan pesta, aromanya menyebar kemana-mana. Siapa saja yang menghirup pasti langsung tergoda. Kebetulan aroma masakan tersebut menyebar sampai ke rumah Abu Nawas. Ketika Abu Nawas sedang duduk di depan rumah tanpa sengaja mencium aroma masakan yang begitu lezat. Betapa nikmatnya aroma masakan ini, apalagi kalau sampai memakannya, gumam Abu Nawas. Lalu ia pun penasaran dari mana asal aroma masakan itu. Abu Nawas lalu berjalan menyelusuri rumah-rumah untuk mencari asal bau masakan yang lezat tersebut. Dan ternyata berasal dari rumah Abu Jahal yang sedang memasak untuk mempersiapkan pesta. Melihat kehadiran Abu Nawas di rumahnya,
terbesit di benak Abu Jahal untuk meledeknya. Tapi ternyata itu tidak dilakukannya, sebab Abu Jahal mendapat ide yang lebih konyol. "Abu Nawas, ngapain kamu di situ?" teriak Abu Jahal. Abu Nawas yang sedang asik menghirup aroma masakan langsung kaget mendengar teriakan Abu Jahal. "Tidak apa-apain Abu Jahal," sahutnya. "Kamu jangan bohong Abu Nawas, kurang ajar. Kamu pasti sedang mencuri bau masakanku ya," timpal Abu Jahal. Namun Abu Nawas tidak menghiraukan Abu Jahal. Ia lebih memilih balik ke rumah. Tapi ketika baru saja melangkah, Abu Jahal langsung menghalanginya. "Tunggu, kamu tidak boleh pergi seenaknya saja. Kamu harus membayar bau masakan yang kamu curi," bentak Abu Jahal. Perkataan Abu Jahal ini sempat membuat Abu Nawas heran dan terkejut. "Apa bayar? Hanya mencium bau masakan disuruh bayar?" tanya Abu Nawas tak percaya. "Benar, karena masakanku ini dibuat oleh hoki profesional dengan bayaran yang mahal," jawab Abu Jahal dengan sombongnya. Dikarenakan tidak ada yang mau mengalah, pertengkaran kedua orang ini mengundang perhatian warga setempat. Para warga pun langsung mengerumuni mereka berdua dengan tujuan untuk melerai. Sudah, begini saja, daripada kalian ribut di sini, lebih baik masalah ini kalian bawa ke pengadilan. Biar Tuan Hakim yang akan menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah," saran dari salah seorang warga. "Baik, saya tidak takut. Ayo kita ke rumah Tuan Hakim," tantang Abu Jahal. Maka keduanya pun diantar warga pergi menuju rumah Tuan Hakim. "Ada masalah apa ini?" tanya Tuan Hakim. Abu Nawas pun lalu menceritakan secara detail kronologi masalah yang dialaminya. "Masa sih hanya mencium bau masakan disuruh bayar? Ini kan aneh Tuan Hakim," kata Abu Nawas kepada Tuan Hakim. Abu Jahal pun tidak mau kalah. Ia pun berargumen, "Tuan Hakim, bila seseorang mengambil sesuatu milik orang lain, sedangkan orang lain itu tidak ikhlas, bukankah itu namanya mencuri?" tanya Abu Jahal. "Benar, orang tersebut bersalah dan bisa dituntut hukuman," jawab Tuan Hakim. "Nah, begitu juga dengan hamba, Tuan Hakim. Di rumah hamba sedang memasak masakan lezat, dan Abu Nawas ini telah menghirup aroma masakan yang berasal dari rumah hamba. Sedangkan hamba tidak ikhlas Tuan Hakim. Bukankah itu termasuk perbuatan mencuri?" tanya Abu Jahal lagi. "Oleh karena itu hamba menuntut supaya Abu Nawas untuk membayarnya," kata Abu Jahal melanjutkan penjelasannya. Ada benar ucapan Abu Jahal, tapi masa iya hanya gara-gara mencium masakan terus disuruh bayar, pikir Hakim. Sementara itu Abu Nawas yang melihat gelagat Tuan Hakim yang tampak kebingungan menangani masalah ini. Abu Nawas tahu Tuan Hakim adalah orang bijak. Tapi karena pintarnya Abu Jahal dalam mengolah kata, membuat Tuan Hakim pun jadi kebingungan. "Begini saja Tuan Hakim, hamba mengaku telah bersalah dan hamba bersedia membayar," ujar Abu Nawas. "Tapi Abu Nawas, apa kamu yakin?" tanya Tuan Hakim merasa tidak tega. "Iya Tuan Hakim, hamba tidak keberatan," jawab Abu Nawas. "Baiklah Abu Jahal, berapa Abu Nawas harus membayarmu?" tanya Tuan Hakim. "Sebesar 100 dinar Tuan Hakim," jawab Abu Jahal. "Sebanyak 100 dinar? Yang benar saja kamu ini Abu Jahal?" tanya Tuan Hakim dengan terkejut. "Hamba serius Tuan Hakim. Masakan yang baunya dicium Abu Nawas itu hidangan mahal. Belum lagi hoki yang masak sengaja didatangkan dari negeri seberang. Bayarannya pun sangat mahal, jadi wajar kalau hamba menuntut ganti rugi 100 dinar.
balas Abu Jahal. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu bersedia? Tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Dengan tersenyum, Abu Nawas pun menjawab, hamba bersedia Tuan Hakim, tapi hamba minta izin dulu mau pulang ke rumah untuk mengambil uang 100 dinar, pinta Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu dipersilakan pulang untuk mengambil uang dahulu. Kena kau Abu Nawas, kali ini aku berhasil mengerjaimu dan aku juga mendapatkan uang 100 dinar, kata Abu Jahal dalam hatinya penuh kegirangan. Tidak beberapa lama kemudian Abu Nawas kembali dengan membawa uang 100 dinar. Tuan Hakim, kantong yang hamba bawa ini isinya koin emas berisi 100 dinar. Tapi sebelumnya hamba ingin memperlihatkannya kepada Tuan Hakim, supaya benar-benar percaya kalau uang di dalam kantong ini berjumlah 100 dinar, tutur Abu Nawas. Abu Nawas lalu memberikan kantongnya kepada Tuan Hakim dan disuruh menghitung jumlahnya. Setelah selesai menghitung, Tuan Hakim pun mengembalikannya kepada Abu Nawas. Benar Abu Nawas, uangnya berjumlah 100 dinar, ucap Tuan Hakim. Kemudian, Abu Nawas menggoyang-goyang kantong tersebut hingga terdengar suara gemerincing kempingan uang yang berasal dari kantong miliknya. Hai Abu Jahal, apakah kau mendengar suara kepingan uangku ini? Tanya Abu Nawas. Iya, aku mendengarnya. Sini berikan uangnya kepadaku, pinta Abu Jahal tak sabar lagi. Bukannya barusan aku sudah memberimu, kenapa malah minta uang ini? Ujar Abu Nawas. Mana, sepeser pun aku belum menerimanya, protes Abu Jahal. Agar keributan tidak terjadi lagi, Tuan Hakim lalu menengahi. Maksudnya bagaimana ini Abu Nawas? Aku perlu mengerti, tanya Tuan Hakim. Begini Tuan Hakim, yang hamba curi tadi kan bau masakannya, bukan masakannya. Jadi hamba membayarnya pakai suara duit saja, bukan duitnya, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu Tuan Hakim pun manggut-manggut membenarkan ucapan Abu Nawas. Bagaimana Abu Jahal? Apakah kamu keberatan? Tanya Tuan Hakim. Abu Jahal pun hanya terdiam. Ia tidak menyangka bahwa Abu Nawas bisa sampai secerdik itu. Dia pun kecewa karena gagal mendapatkan uang 100 dinar dari Abu Nawas. Baiklah, aku rasa kasus ini sudah selesai. Sekarang kalian pulanglah masing-masing, pangkas Tuan Hakim. Dijebak raja, Abu Nawas harus bertelur. Baginda Raja masih penasaran ingin mengalahkan argumen Abu Nawas. Maka dirancang siasat Abu Nawas harus bertelur. Siasat ini diatur sedemikian rupa agar Abu Nawas harus bertelur seperti ayam. Kata Baginda Raja, pokoknya jebakan agar Abu Nawas harus bertelur ini tidak boleh gagal. Baginda sudah sangat yakin siasatnya kali ini akan berhasil. Abu Nawas yang selalu memiliki argumen saat dikerjai memang membuat geram raja. Raja ingin sekali sosok Abu Nawas ini bisa dipermalukan. Baginda Raja memiliki kebiasaan setiap akhir pekan berendam di kolam air hangat. Para menterinya selalu menemani di kolam rendam sambil berdiskusi ringan. Ide menjebak Abu Nawas harus bertelur juga saat Baginda Raja berendam di air hangat ini. Kata Baginda Raja, akhir pekan nanti kita akan mengundang Abu Nawas turut berendam bersama. Nanti kalian semua datang lebih awal. Siapkan telur ayam di dalam kolam, kata Baginda Raja. Nanti saya akan perintahkan semua yang bersama kita di kolam rendam harus bisa bertelur.
Bagi yang tidak bisa akan dihukum. Begitu Baginda Raja mengatur siasatnya. Para menteri pun tertawa mendengar siasat Baginda Raja. Mereka semua sudah membayangkan bagaimana Abu Nawas harus bertelur dan gagal. Baginda Raja akan memberinya hukuman, maka label Abu Nawas cerdas akan langsung ambiar. Begitu pikiran para menteri dan Baginda Raja. Tibalah akhir pekan yang direncanakan. Abu Nawas tanpa curiga datang memenuhi undangan Baginda Raja. Seperti yang sudah direncanakan, para menteri dan Baginda Raja sudah datang lebih dulu mempersiapkan telur dan menaruhnya di dalam kolam rendam air hangat. Setelah semua berkumpul, Baginda Raja memberikan pengumuman. Sekarang ini aku perintahkan semua yang ikut berendam di kolam air hangat harus bisa bertelur, kata Baginda Raja. Abu Nawas pun tersentak mendengar pengumuman Baginda Raja. Dia pun mulai mencium gelagat yang tidak beres. Baginda Raja pun melanjutkan, jika ada di antara kita yang tidak bisa bertelur, akan diberi hukuman. Para menteri yang hadir tidak ada yang membantah. Mereka serempak menjawab, baiklah Paduka, kami akan laksanakan. Abu Nawas pun makin yakin ada muslihat buruk. Dirinya sudah masuk jebakan Baginda Raja. Menurut akal sehat batin Abu Nawas, mana ada manusia yang bisa bertelur. Tetapi karena Baginda Raja yang bertitah, tentu tidak bisa dibantah. Abu Nawas berpikir sangat keras untuk lolos dari jebakan ini. Sementara para menteri satu persatu masuk ke dalam kolam rendam air hangat. Mereka menyelam agak lama dan muncul ke permukaan dengan membawa telur. Paduka, kami sudah laksanakan titah Paduka. Kini kami sudah bertelur, lapor para menteri itu satu persatu. Baginda melirik ke arah Abu Nawas yang kebingungan. Wajah Abu Nawas tampak pucat pasi. Melihat itu, Baginda pun senang sekali. Kemudian Baginda Raja pun turun ke kolam rendam air hangat itu. Menyelam sesaat kemudian muncul dengan membawa telur. Hai Abu Nawas, semua sudah bisa bertelur. Sekarang giliranmu Abu Nawas. Harus bertelur. Ayo, atau kamu akan aku beri hukuman nanti, teriak Baginda Raja. Abu Nawas pun perlahan masuk ke dalam kolam air hangat itu. Dia belum menyelam, hanya memainkan air saja, membasahi dadanya. Abu Nawas sedang berpikir memecahkan jebakan Baginda Raja ini, terutama agar selamat dari hukuman. Dan akhirnya Abu Nawas pun menyelam sambil terus berpikir. Agak lama ia menyelam sampai mulai sesak dan memutuskan muncul ke permukaan. Begitu Abu Nawas muncul ke permukaan kolam, semua tertawa senang sekali. Kali ini Abu Nawas kena pedaya. Selain itu, julukan orang cerdik yang selalu ada jawaban kalau ditantang Baginda Raja akan ambyar ataupun hancur. Muslihat Baginda Raja akan membuat Abu Nawas dihukum karena gagal bertelur. Baginda juga terlihat paling senang. Idenya berhasil membuat Abu Nawas tidak berdaya. Abu Nawas, mana telurmu? Teriak Baginda Raja tidak sabar. Abu Nawas tiba-tiba berlaku aneh. Tangannya dikepak-kepakkan seperti ayam. Lalu dia berkokok meniru ayam jantan. Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. Baginda Raja pun tersentak heran melihat kelakuan aneh Abu Nawas. Maaf Paduka, saya tidak bisa bertelur, jawab Abu Nawas sambil kembali berkokok. Kukuruyuk. Kenapa? Berarti kamu akan dihukum, tegas Baginda Raja. Saya merasakan diri saya ini ayam jantan Paduka. Jadi tidak mungkin bertelur.
Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur, Baginda, ujar Abu Nawas sambil mengepak-ngepakkan kedua tangannya dan berkokok lagi. Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. Baginda Raja pun dan para menteri seperti ditampar keras oleh jawaban Abu Nawas. Baginda Raja pun bergegas mengambil pakaian dan beranjak tanpa berkata-kata lagi. Jebakan untuk Abu Nawas yang harus bertelur tak disangkanya gagal total. Malah dirinya dipermalukan, disamakan dengan ayam betina. Para menterinya juga mengikuti pergi meninggalkan Abu Nawas yang masih berkokok berkukuruyuk meledek mereka. Kisah Abu Nawas, debat super konyol dengan pendeta. Suatu hari, seorang pendeta asing datang ke negeri Baghdad. Dan katanya, ia sudah keliling dunia dan belum pernah kalah dalam berdebat. Mendengar itu, Baginda Raja pun langsung memanggil Abu Nawas. Hai Abu Nawas, kalau engkau bisa mengalahkan pendeta ini, aku akan memberimu hadiah besar. Tapi kalau kau kalah, hati-hati Abu Nawas, kepalamu akan menjadi taruhannya. Ujar Baginda Raja setengah mengancam Abu Nawas. Abu Nawas pun dengan wajah santai menjawab, tenang Baginda, kalau urusan debat biarkan saya yang urus. Cuma jangan marah kalau nanti pendetanya malah bingung sendiri. Lalu pendeta itu pun maju dan menantang Abu Nawas. Hai Abu Nawas, kita akan berdebat dengan isyarat tangan saja dan tidak boleh berbicara. Abu Nawas pun manggut-manggut. Wah, cocok nih. Kalau begitu saya bisa hemat suara buat nyanyi nanti malam, kata Abu Nawas sambil cengar-cengir. Lalu pendeta itu pun angkat satu jarinya. Maksudnya, Tuhan itu satu. Abu Nawas pun membalas dengan mengangkat dua jarinya. Maksudnya, ada siang, ada malam. Lalu pendeta itu pun mengangguk, merasa Abu Nawas paham. Lalu pendeta itu pun mengangkat tiga jarinya. Maksudnya, ada langit, bumi, dan manusia. Abu Nawas pun langsung mengepalkan tangannya. Artinya, semua bersatu dalam kekuasaan Tuhan. Dan pendeta itu pun makin terkesima. Lalu pendeta itu pun mengeluarkan apel dari sakunya. Maksudnya, sumber makanan dari bumi. Abu Nawas pun buru-buru keluarkan roti dari sakunya dan langsung dimakannya. Artinya, manusia bisa mengolah makanan untuk hidup. Melihat itu, pendeta itu pun melongo, merasa bahwa Abu Nawas benar-benar mengetahui makna dari segalanya. Lalu pendeta itu pun mencoba lagi dengan mengeluarkan segelas air. Maksudnya, kehidupan tak bisa lepas dari air. Abu Nawas pun dengan cepat mengambil cangkir kosong, lalu dibalikkan ke atas meja. Maksudnya, tanpa Tuhan, hidup bisa kering dan kosong. Melihat itu, pendeta itu pun langsung tepuk jidat. Merasa Abu Nawas benar-benar ahli spiritual kelas tinggi. Dan pendeta itu akhirnya pun menyerah. Ia berkata kepada Baginda Raja, ampun Paduka yang mulia, hamba tidak sanggup lagi. Abu Nawas ini terlalu dalam ilmunya. Semua isyarat saya, ia jawab dengan bijak. Baginda Raja pun bangga dan merasa puas. Namun Baginda Raja pun merasa penasaran. Apa sebenarnya di balik semua itu?
Lalu Baginda Raja pun bertanya kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, sebenarnya bagaimana engkau bisa menjawab semua isyarat pendeta itu dengan tepat?" Abu Nawas pun tersenyum kecil sambil berkata, "Loh, Paduka yang mulia, itu semua hanya salah paham. Pendeta itu angkat satu jari, saya kira mau mencolok mata saya. Jadi saya balas dua jari. Saya akan mencoloknya dua-duanya. Dia angkat tiga jari. Saya kira mau jambak rambut saya. Jadi saya kepalkan tangan saya dan siap untuk memukulnya. Lalu ia keluarkan apel. Saya kira mau pamer makanan. Jadi saya keluarkan roti biar tidak kalah dengan pendeta itu, Paduka. Dan dia keluarkan segelas air. Saya kira mau minum sendiri. Jadi saya balik cangkir kosong. Tanda saya nggak punya air." Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal dan diikuti oleh seluruh yang ada di istana. Dan pendeta yang mendengar penjelasan Abu Nawas itu hanya bisa garuk-garuk kepala lalu pergi dengan wajah malu setengah geram. Kadangkala kemenangan bukan soal ilmu tinggi, tapi soal kepintaran melihat celah. Dan jangan pernah terlalu sombong dengan kepandaian, karena bisa saja kalah dengan logika kocak. Kisah Abu Nawas memenangkan lomba berburu. Suatu hari yang cerah, Raja Harun ar-Rasyid dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu. Namun di tengah perjalanan, salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jahil menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya. Baginda hamba mau mengusulkan sesuatu," kata Abu Jahil sambil mendekati sang raja. "Apa usulmu, wahai Abu Jahil?" tanya Baginda Raja. "Agar acara berburu ini lebih menarik dan disaksikan banyak penduduk, bagaimana kalau kita sayembara saja?" ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Baginda Raja pun terdiam sejenak dan mengangguk-anggukkan kepala. "Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas, dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah dengan memandikan kuda-kuda di istana selama 1 bulan," tutur Abu Jahil meyakinkan Baginda Raja. Dan akhirnya, Baginda Raja pun menyetujui usulan dari Abu Jahil tersebut. Hitung-hitung sayembara itu akan memberikan hiburan kepadanya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap Baginda Raja. Dan Abu Nawas pun segera menghadap Raja Harun ar-Rasyid. Ia pun diberi petunjuk panjang lebar oleh Baginda Raja. Namun pada awalnya Abu Nawas menolak sayembara tersebut, karena ia tahu bahwa semua ini adalah akal licik dari Abu Jahil yang ingin menyingkirkannya dari istana. Tapi Baginda Raja Harun ar-Rasyid memaksa dan Abu Nawas tak bisa menolaknya. Abu Nawas pun berpikir sejenak. Ia tahu kalau Abu Jahil sekarang diangkat menjadi pejabat istana. Ia pasti mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti. Namun karena kecerdikannya, Abu Nawas pun tersenyum riang. Abu Jahil yang amat melihat perubahan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran dibuatnya. Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini, pikir Abu Jahil dalam hatinya. Akhirnya, Baginda Raja pun menggiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat menunggu siapa yang akan menjadi pemenang dalam perlombaan berburu itu. Trompet tanda mulai adu ketangkasan pun telah ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Namun anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Ia dengan santainya menaiki kuda sehingga para penonton banyak yang berteriak,
Menjelang sore hari, tampaklah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil tampak puluhan hewan yang mati terpanah. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah-tengah lapangan. Aku, Abu Jahil, berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku banyak. Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku? Teriaknya lantang yang membuat para penonton pun semakin ramai bertepuk tangan. Tidak beberapa lama, kemudian terdengar suara kaki kuda Abu Nawas pun mendekat. Semua orang mentertawakan dan meneriakinya karena Abu Nawas tak membawa satupun binatang buruan di kudanya. Tapi Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali. Ia malah tersenyum dan melambaikan tangannya. Baginda Raja pun menyuruh 2 orang pengawalnya maju ke tengah lapangan untuk menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan 2 peserta tersebut. Dan kesempatan pertama, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan Abu Jahil. 35 ekor kelinci ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. Kalau begitu, akulah pemenangnya karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun, teriak Abu Jahil dengan sombongnya. Tenang, tenang, aku membawa ribuan binatang. Jelaslah aku pemenangnya. Dan engkaulah, wahai Abu Jahil, silakan memandikan kuda-kuda di istana menurut aturan lomba. Semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya kan, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah. Jumlahnya sangat banyak, Baginda, mungkin ribuan. Kami tak sanggup menghitungnya lagi, kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu. Melihat kenyataan itu, Abu Jahil tiba-tiba saja jatuh pingsan. Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal dan langsung memberi hadiah kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas menjahit batu lumpang Baginda Raja. Abu Nawas memang sering ditantang oleh Baginda Raja untuk melakukan hal-hal yang sangat sulit. Namun karena kecerdikannya, Abu Nawas selalu berhasil menjawab tantangan Baginda Raja. Hingga pada suatu hari, nampaknya Baginda Raja masih saja mencari cara agar dapat mengalahkan Abu Nawas. Kali ini, Baginda Raja benar-benar ingin menghukum Abu Nawas. Karena memang akhir-akhir ini, Abu Nawas sering membuat malu Baginda Raja, bahkan di hadapan rakyatnya sendiri. Siasat apa yang harus aku lakukan agar Abu Nawas bisa kena jebak? Pikir Baginda Raja dalam hatinya. Untuk beberapa lama, Baginda Raja pun masih belum menemukan cara. Hingga akhirnya ia pun terpaksa meminta bantuan dari para menteri-menterinya. Akan tetapi, dari sekian banyak usulan para menterinya itu, tidak ada satupun yang menurut Baginda Raja berbobot. Tipuan yang kalian usulkan sangat mudah dipecahkan. Jangankan Abu Nawas, saya sendiri saja bisa untuk menebaknya, ujar Baginda Raja merasa tidak puas. Ampun Paduka yang mulia, bukankah Paduka mempunyai batu lumpang yang retak? Suruh saja Abu Nawas untuk menjahitnya, Paduka, kata salah satu menterinya. Mendengar usulan salah satu menterinya itu, Baginda Raja pun langsung kegirangan. Usulmu bagus juga, Menteri. Saya setuju dengan ide kamu. Cepat panggil Abu Nawas kemari sekarang juga, perintah Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja memenuhi panggilannya untuk datang ke istana. Ampun beribu ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?
Tanya Abu Nawas. Saya ada tugas baru untukmu, Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Kalau boleh tahu, tugas apakah itu, wahai Paduka yang mulia? Tanya Abu Nawas kembali. Begini, Abu Nawas, saya punya lumpang yang terbuat dari batu. Tapi sayangnya, lumpang itu sudah retak dan hampir terbelah menjadi dua. Saya ingin kamu menjahit batu lumpang itu agar menyatu kembali, Abu Nawas, tutur Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, sontak saja tubuh Abu Nawas pun mendadak berkeringat. Wajahnya pun langsung berubah menjadi pucat. Jebakan apa lagi yang diberikan oleh Paduka ini? Mana ada batu bisa dijahit? Gerutu Abu Nawas dalam hatinya. Hai Abu Nawas, kenapa kamu malah bengong? Saya kasih waktu kamu sehari. Kalau kamu tidak bisa, maka kamu akan mendapatkan hukuman, Abu Nawas, gertak Baginda Raja. Dan sekarang kamu pulang dan bawa batu lumpang yang retak ini, Abu Nawas, kata Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun pamit untuk kembali ke rumah sambil membawa batu lumpang yang retak itu. Setibanya di rumah, Abu Nawas pun langsung pergi mengumpulkan batu-batu kecil yang serupa dengan batu lumpang tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas pun pergi menuju istana dengan membawa batu-batu kecil dan lumpang batu milik Baginda Raja yang telah retak itu. Setelah sampai di istana, Baginda Raja pun bertanya kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, apakah lumpang batunya sudah kamu jahit, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Mohon ampun Paduka yang mulia. Saya sudah mengumpulkan batu-batu kecil yang sama persis jenisnya dengan batu lumpang milik Paduka yang mulia. Dan saya minta tolong kepada Paduka yang mulia untuk memilih serat dari batu kecil yang saya kumpulkan ini. Setelah ini, saya akan menjahit batu lumpang milik Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Apa-apaan engkau ini, Abu Nawas? Siapa juga yang dapat membuat batu sekecil itu menjadi benang? Bentak Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, tapi lumpang batu milik Paduka tidak bisa dijahit pakai benang biasa, Paduka. Lumpang batu itu harus dijahit dengan benang yang terbuat dari batu, Paduka, ujar Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tak bisa berbuat apa-apa. Kamu memang cerdik, Abu Nawas. Dan dengan terpaksa, Baginda Raja pun kembali membebaskan Abu Nawas. Abu Nawas pun lolos dari hukuman meskipun dia tidak menyelesaikan tugas yang mustahil yang diberikan oleh Baginda Raja. Kisah Abu Nawas mengambil mahkota dari surga. Tidak seperti biasanya, hari itu Baginda Raja tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan rakyat di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun. Agar lebih leluasa bergerak, Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana, layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda Raja mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ. Ia bertanya kepada ulama itu, "Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburannya. Tetapi kami tidak mendengar mereka berteriak. Tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" tanya orang itu. Ulama itu berpikir sejenak, kemudian ia pun berkata, "Untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain.
Ingatkah kamu dengan orang-orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan sebagainya. Ia juga merasakan sakit dan takut ketika itu, bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. Dan ia pun merasakan hal semacam itu, seperti ketika mereka tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaan seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah? Jelas sang ulama. Baginda Raja pun terkesan dengan penjelasan ulama itu, dan Baginda pun masih ikut mendengarkan kuliah tersebut. Kini ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dan dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satunya benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda Raja pun makin terkesan. Lalu beliau pun pulang kembali ke istana. Sesampainya di istana, Baginda Raja sudah tidak sabar lagi ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Akhirnya, Baginda Raja pun memerintahkan menterinya untuk memanggil Abu Nawas menghadapnya. Setelah Abu Nawas menghadap Baginda Raja, Baginda Raja pun bertitah, "Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga, Abu Nawas. Kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apa engkau sanggup, Abu Nawas?" "Sanggup, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan itu. Tetapi Baginda Raja harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan, kata Abu Nawas dengan percaya diri. "Sebutkan syarat itu, Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Hamba mohon, Baginda Raja menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya," kata Abu Nawas. "Pintu apa itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja belum mengerti. "Pintu alam akhirat, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Apa itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja ingin tahu. "Kiamat, wahai Paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat," jelas Abu Nawas kepada Baginda Raja. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambil sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu, lanjut Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas pun bertanya lagi kepada Baginda Raja. "Masihkah Baginda Raja menginginkan mahkota surga itu?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun tidak menjawab. Beliau diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas pun mohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawabannya. Suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid merasa geram dengan sikap Abu Nawas. Pasalnya, beberapa kali Abu Nawas sudah membuat dirinya malu di depan para pejabat kerajaan. Dan akhirnya muncul rasa dendam di hati Baginda Raja. Baginda Raja pun hendak membuat jebakan untuk Abu Nawas. Seperti biasanya, jika Abu Nawas gagal maka akan mendapatkan hukuman. Baginda Raja Harun al-Rasyid pun akhirnya memanggil Abu Nawas untuk menghadap ke istana.
Sesampainya Abu Nawas di istana, Baginda Raja pun lalu memberikan pertanyaan kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada panggang ayam yang besar dan lezat. Tolong segera ambilkan untukku Abu Nawas," perintah Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun menjadi bingung. Karena tak biasanya ia disuruh mengambilkan makanan untuk Baginda Raja. "Mungkin saja Raja ingin menjebakku. Aku harus waspada," kata Abu Nawas dalam hatinya. Lalu Abu Nawas pun menuruti perintah Baginda Raja. Ia pun mengambil panggang ayam itu untuk diberikan kepada Baginda Raja. Namun sebelum Abu Nawas memberikan panggang itu kepada Baginda Raja, Baginda Raja pun berkata, "Abu Nawas, di tangan kamu itu ada sepotong panggang ayam yang lezat. Silakan dinikmati Abu Nawas," perintah Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun semakin kebingungan. Di tengah-tengah kebingungan Abu Nawas, tiba-tiba Baginda Raja pun berkata lagi, "Tapi ingat Abu Nawas, dengarkan dulu petunjuknya. Jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku akan memotong pahamu. Dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu. Akan tetapi, kalau kamu hanya mendiamkan saja panggang ayam itu, kamu akan aku gantung Abu Nawas," titah Baginda Raja. Mendengar titah Baginda Raja, Abu Nawas pun semakin kebingungan. Dalam kebingungannya, ia semakin yakin jika hal itu hanya akal-akalan Baginda Raja demi untuk menghukumnya. Tak cuma Abu Nawas yang merasa kebingungan, melainkan semua pejabat yang hadir di istana pun tampak kebingungan. Sekian lamanya Abu Nawas hanya membolak-balik panggang ayam itu, sambil ia memikirkan bagaimana cara agar ia lolos dari hukuman Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun mulai mendekatkan panggang ayam itu tepat di indera penciumannya. Melihat tingkah Abu Nawas, para pejabat yang hadir di istana pun mulai bingung dan tidak mengerti apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas. Dan kemudian Abu Nawas pun mencium bagian pantat panggang ayam itu. "Jika saya memotong paha ayam ini, maka Baginda Raja akan memotong pahaku. Jika saya memotong dada ayam ini, maka Baginda Raja akan memotong dadaku. Dan jika saya memakan dan memotong kepala ayam ini, Baginda Raja akan memotong kepalaku. Akan tetapi, coba lihat, yang aku lakukan ini adalah mencium pantat ayam ini," kata Abu Nawas. "Apa maksudmu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Maksud hamba adalah kalau hamba melakukan demikian, maka Baginda juga akan membalasnya demikian kan? Saya hanya mencium pantat ayam panggang ini, maka Baginda juga harus mencium pantat ayam panggang ini pula," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sontak saja para pejabat yang hadir pun menahan tawa, tetapi ragu-ragu karena takut akan dihukum Baginda Raja. Sementara itu, raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya karena malu untuk kesekian kalinya. Dan untuk menutupi rasa malunya, maka Baginda Raja pun memerintahkan Abu Nawas untuk segera pulang dan membawa pergi panggang ayam itu. "Wahai Abu Nawas, cepat bawa pulang panggang ayam itu. Jangan sampai aku berubah pikiran Abu Nawas,"
kata Baginda Raja. Lalu dengan segera Abu Nawas pun pulang dengan membawa panggang ayam tersebut. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun mengundang tetangganya untuk berpesta dengan ayam panggang itu. Dan untuk kesekian kalinya, Abu Nawas pun kembali lolos dari hukuman Baginda Raja. Tidak hanya itu, ia pun sukses mempermalukan Baginda Raja Harun Ar-Rasyid di depan para pejabat kerajaan.